Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai diskusi hari ini, kita buka dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk mempersingkat waktu, saya berikan kesempatan untuk materi pertama menjelaskan materi yang akan kami bahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan materi kami yang berjudul Bangun ruang tiga dimensi permukaan lingkup. 1. Pengertian bangun ruang. Bangun ruang adalah bangun matematika yang memiliki sisi atau volume. Bisa juga disebut sebagai ruang yang dibatasi oleh himpunan titik-titik yang terdapat pada seluruh permukaan bangun tersebut. 2. Macam-macam bangun ruang. 1. Kubus. 2. Bola. 3. Kerucut. 4. Balok. 5. Prisma. 6. 7. Tabung. Yang pertama yaitu kubus. Kubus merupakan suatu bangun ruang tiga dimensi yang dibatasi oleh 6 sisi serupa yang berwujud sangkar. Kubus juga dikenal dengan nama lain, yaitu bidang 6 beraturan. Kubus sebetulnya adalah bentuk khusus dari prisma segi 4, sebab tingginya sama dengan sisi alas. Ini adalah gambar kubus. Ini gambar kubus. Ini disebut dengan bidang. Kalau yang ini disebut dengan rusuk. Kalau yang ini disebut dengan diagonal ruang. Kalau yang ini disebut dengan bidang alas. Kalau yang ini disebut dengan diagonal bidang. Kalau yang ini yang disebut dengan sudut. Yang kedua yaitu balok. Balok adalah suatu bangun ruang yang mempunyai 3 pasang sisi segi 4, di mana pada masing-masing sisinya yang berhadapan mempunyai bentuk serta ukuran yang sama. Berbeda halnya dengan kubus, di mana seluruh sisinya kongruen, berbentuk persegi, dan pada balok hanya sisi yang berhadapan yang sama besar, serta tidak seluruhnya berbentuk persegi. Kebanyakan berbentuk persegi panjang. Ini contoh balok, gambar balok. Kalau yang ini bidang, ini bidang. Rusuk. Ini bidang alas. Kalau yang ini bidang, kalau yang ini bidang, kalau yang ini rusuk, yang ini bidang alas. Yang ketiga yaitu limas. Limas merupakan suatu bangun ruang 3 dimensi yang dibatasi oleh alas berbentuk segi, dapat berupa segi 3, segi 4, segi 5, dan lain sebagainya.
serta bidang sisi tegak berbentuk segitiga yang berpotongan di satu titik puncak. Terdapat banyak jenis limas yang dikategorikan dengan dilandasi bentuk alasnya, antara lain limas segitiga, limas segi empat, limas segi lima, dan ada yang lainnya. Limas dengan mempunyai alas berbentuk lingkaran disebut sebagai kerucut, serta untuk limas dengan alas yang serupa persegi disebut sebagai piramida. Dua gambar, yaitu satu yang ini yang pertama limas segitiga berukuran, yang ini limas segitiga lima segi empat berukuran 4, yaitu prisma. Prisma merupakan suatu bangunan 3 dimensi yang dimana alas dan juga tutupnya kongruen serta sejajar berbentuk segi. Sisi tegak dalam prisma memiliki beberapa bentuk, antara lain persegi, persegi panjang atau jajar jenjang. Dilihat dari tegak lurusnya, prisma terbagi menjadi 2 macam, yaitu prisma tegak dan prisma miring. Prisma tegak merupakan prisma di mana rusuk-rusuknya tegak lurus dengan alas dan juga tutupnya. Sementara untuk prisma miring merupakan prisma di mana rusuk-rusuk tegaknya tidak tegak lurus pada alas dan juga tutupnya. Apabila kita lihat dari bentuk alasnya, prisma terbagi lagi menjadi beberapa macam, yaitu prisma segitiga, prisma segi empat, prisma segi lima, dan lain sebagainya. Prisma yang alas dan juga tutupnya berbentuk persegi disebut sebagai balok dan kubus. Sementara untuk prisma yang memiliki alas dan tutupnya berbentuk lingkaran disebut sebagai tabung. Oke, kita lanjut ke pemateri kedua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang dimana materi kedua saya akan menjelaskan tentang tabung, kerucut, dan pola. Tabung dianggap sebagai prisma segi terkecil beraturan dan merupakan bangun ruang yang terdiri dari atas 2 bidang lingkaran yang terletak di atas dan di bawah yang besarnya sama, yang dihubungkan oleh 2 garis lurus yang sejajar. Jadi ini diartikan sebagai tinggi dengan ki. Jadi keliling alas itu, keliling atas dan keliling bawah itu sama, biasa dikenal sebagai rumusnya KL, keliling alas. Dan LA diartikan sebagai luas alas ya. Lanjut kepada yang kedua, kerucut. Kerucut merupakan bangunan sisi lekung yang dianggap sebagai limas yang alasnya lingkaran dan memiliki garis lukis yang mengelilingi dan membentuk titik puncak.
Jadi ini yang dimaksud dengan kerucut. Ini di tengah ini diartikan sebagai tinggi. Kita lanjut kepada yang berikutnya, bola. Bola merupakan sisi lengkung memiliki titik pusat yang dianggap sebagai kumpulan kerucut yang terdiri dari jari-jari yang sama. Contoh bola seperti ini titik pusat daripada bola. Diartikan sebagai jari-jari. Jari-jari. Jadi bola ini mempunyai titik pusat dan mempunyai jari-jari. Mungkin itu saja materi kami. Selanjutnya, apakah ada pertanyaan dari teman-teman? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nikolina Martini, saya perwakilan dari kelompok 2. Sini saya ingin bertanya kepada kelompok 4, yang dimana dia akan menjelaskan tentang mendata 3 dimensi. Di antaranya ada prisma segitiga, segi 4, segi 5. Jadi yang ingin saya tanyakan, berapa bidang diagonal yang terdapat dalam prisma segitiga, segi 4, dan segi 5? Tolong jelaskan. Saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Ahmidiyati, yaitu diagonal. Jawaban tentang diagonal AF, yang kedua DD, yang ketiga CE, yang keempat DC, yang kelima FB, yang keenam EA. Itu yang disebut dengan diagonal bidang. Berarti dia bingung. Oke, mungkin itu saja materi singkat kami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.